bernama Kleting Kuning menjadi istri Yuda Negara. Tapi selama menjadi istri di sini itu sama Yuda Negara satu tidak pernah disebut asik dengan istri-istri. Ke tempat bertemunya Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Jangan salah sebut ya. Pasinggangan, karena kalau pesing itu sungai kalian. Pasinggangan, bukan pesinggangan. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya itu di Desa Kejawar. Dulu itu namanya ini masuk Desa Kejawar karena belum ada Desa Pakunden. Di Desa Kejawar, tepatnya di mana? Di barat laut. Barat laut Desa Kejawar. Desa Kejawar disebut itu adalah tempat Joko Kaiman dibesarkan, yaitu yang sekarang ada di sekitar makam Kiai Meranggi itu. Jadi barat lautnya Kejawar itu di tempat bertemunya Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Tepatnya di mana? Tepatnya di tempat tumbuhnya pohon tembaga. Nah, ini adalah pohon tembaga. Ini pohon sudah, kalau kita hitung Banyumas berdiri itu 1571, berarti sampai hari ini sudah berumur 450 tahun. Nah, kalau itu menjadi penanda, berarti kan pohon itu sudah besar. Berarti mungkin sudah lebih dari 500 tahun. Tapi kehebatannya atau keanehannya pohon ini sampai hari ini masih tumbuh, dan konon itu tidak bisa dikembangbiakkan karena tidak bertunas, karena tidak berbunga, jadi tidak berbuah, tidak berbiji. Konon ini adalah pohon satu-satunya, pohon tembaga ini. Ketika cuaca kemarau, daun-daunnya rontok dan persis seperti pohon mati. Tapi ketika hujan seperti sekarang ini, bersemi kembali. Seolah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu mestinya tahan terhadap segala cuaca. Ketika kemarau dia mencoba merontokkan daunnya tapi tetap hidup, dan ketika hujan dia bersemi kembali. Justru pohon yang di sebelah baratnya itu, mungkin pohon Agasa itu, konon menurut warga sekitar sini adalah itu sudah tumbuh, begitu tua tumbang, tumbuh lagi tumbang. Tapi si pohon tembaga ini, menurut Bae Dimas itu Pak Tito Sewoyo, tahun 60-an ketika masih kecil suka cari jangkrik gitu ya di sini sebelum jadi makam. Pohon ini ya sebegini besarnya, lingkarnya. Dan sampai hari ini, sampai Mbah Gito itu usia 84 tahun, ya masih sebegini. Jadi ini pohon tembaga yang akan saya kenalkan ke Bapak Ibu semua, bahwa ini adalah pusat pemerintahan Banyumas yang pertama sesuai yang tertulis dalam Babad Banyumas. Jadi hari ini kita akan mempelajari sejarah Banyumas sesuai yang tercatat di dalam Babad Banyumas. Babad Banyumas menurut Profesor Sugeng Priyadi M.Hum ada 65 versi. Saya menerjemahkan 2 versi. Ini adalah versi Mertadirejan. Kenapa disebut versi Mertadirejan? Karena ini ditulis di masa Mertadireja I. Tapi kemudian dikenal di masa Mertadireja III, cucunya. Karena apa? Karena ketika itu asisten residen Magelang, asisten residen Magetan, Jack Nebel, yang juga sebelumnya sudah menerjemahkan Babad Pasir Luhur, itu menyuruh juru tulisnya, Carik Jaksa Magetan yang bernama Raden Narta Hamidjaya, untuk menyalin naskah ini, yang kemudian kita kenal menjadi naskah Tedakan Serat Sejarah Banyumas. Nah, 1904 itulah kemudian naskah ini terkenal karena disimpan oleh Belanda di museum yang sekarang hari ini menjadi Museum Nasional itu. Nah, sebagai pengenalan, karena kita hari ini kehadiran tokoh budayawan Banyumas yang pernah juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI periode setelah reformasi, yang hari ini jauh-jauh sudah ke Sorawuh, ke tanah kelahirannya Banyumas, dari Jogja, akan menembangkan proses perpindahan Banyumas dari Wirasaba ke Tembagan. Wekdal kula aturaken kangge Pak Hadi Wasikun.
kang saduman marang senon saduman mring wirasaba saduman toyareka saduman pasir puniku pankatelah sang tipati ulang balik kang sitipa pinalih palih dipun marang para kadang kang saduman marang senon saduman mring wirasaba saduman toyareka saduman pasir puniku wis dadya kang perapatan. Jadi serat babat Banyumas ini berbentuk kembang mocopat. Ada 23 pupuk dengan 617 bait lagu. Kenapa saya terjemahkan? Yang pertama, saya ingin babat Banyumas ini dibaca oleh generasi muda. Tapi kalau masih bentuknya mocopat, siapa yang bisa membaca hari ini? Panjenengan ngertos tadi yang ditembangkan oleh Pak Hadi Wasikun? Boten. Yang kedua, siapa generasi muda yang memahami bahasa Jawa hari ini? Akhirnya saya meniatkan diri, babat Banyumas harus menjadi rujukan utama sejarah Banyumas. Saya menerjemahkan. Nah, terjemahan dari yang tadi disampaikan Pak Hadi Wasikun adalah begini. Seluruh wilayah Wirasaba dipecah-pecah, dibagikan kepada saudara-saudaranya. Yang sebagian diberikan kepada Senon. Senon itu sekarang ada di Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Sebagian diberikan kepada Wirasaba. Wirasaba itu menjadi Desa Wirasaba di Kecamatan Bukateja. Begitu sebagian lagi diberikan kepada Toyareka. Toyareka juga di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Sebagian lagi untuk Pasir. Pasir itu yang sekarang menjadi Karanglepas itu. Masing-masing mendapatkan bagian 1/4. Jadi wilayah Wirasaba dibagi 4. Senon, Wirasaba, Pasir, sama Toyareka. Wajan 4. Pankatelah sang tipati nama tipati marapat yenyo marapat bumine didumring kadang sekawan antara madya warsa ya dipati tu ing dalu marengi purnama sada karena membagi wilayahnya menjadi 4 hingga Raden Joko Kaiman disebutlah menjadi Adipati Merapat karena Mara Papat. Mara Papat itu Mara membagi, Papat 4. Dari kata Marapat itu disebut dengan ucapan cepat menjadi merapat, membagi menjadi 4 karena dibagi kepada 4 saudaranya. Sementara Joko Kaiman sendiri pindah ke sini. Dan pada suatu malam sekitar setengah tahun setelah dia menjadi Adipati Wirasaba, bersamaan dengan malam purnama dia bermimpi. Lanjut Pak Hadi Wasikun.
sesarean meremele wonten swara kapiyarsa atetelo pratelane rengentoe sang dipatya yen sirarsa widodo ing kawibawani reku amengkoni wirasaba Antara tidur dan terjaga, terdengar sebuah suara, jelas sekali perintahnya. Dengarkan wahai sang adipati, kalau engkau ingin sejahtera dan terus berwibawa, menguasai wirasaba. sira ngaliya nagari saking bumi wirasaba sira manggana ing kulon ing tanah bumi kejawar pernah lor kulon nira sira tetruka nang riku ungyaning wreksa tembaga Kamu pindahkan pusat kekuasaan, kamu pindahkan pusat pemerintahan dari wilayah Wirasaba. Kamu bertempatlah di sebelah barat, di tanah wilayah Kejawar, tepatnya di sebelah barat laut. Bukalah tempat baru di tempat itu, di dekat tumbuhnya pohon tembaga. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Wasikun. Boten nggih, dados babat Banyumas menika dipun serat ngangge tembang macapat 617 bait panjenengan menawi badhe maos saged maos buku menika. Nah, hari ini kita melihat sendiri bahwa tepat di barat lautnya Kejawar. Barat laut itu ternyata hitungan arah kiblat. Itu luar biasa. Jadi Adipati Banyumas itu ada sebuah keyakinan bahwa arah barat laut itu adalah arah yang baik. Makanya nanti di pendopo Sipanji itu juga pendopo yang sedikit dianggap keramat itu adalah yang arah barat laut. Dan nanti Kali Geduk itu, Ngabai Kali Geduk bertapa juga di arah barat laut sini di pertempuran Sungai Perwaton dan Sungai Pasinggan. Saya berikan waktu mungkin 5 menit untuk Pak Hadi Wasikun memberikan pengantar sebelum nanti ketua komunitas meresmikan komunitas babat Banyumas. Wekdal kawulaturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang utama dan yang pertama, tentu kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas perkenannya lah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk sama-sama hadir di bumi yang bersejarah ini. Tentu pula kami menyampaikan terima kasih kepada semua hadirin yang mayoritas baru saya kenal, dan insya Allah langkah kita semuanya memetri dan nguri-uri dan tentunya pula mengkritisi Babak Banyumas yang menjadi komitmen kita semuanya, sehingga ke depan
bisa menjadi pedoman atau tuntunan buat kita semuanya, khususnya dalam hal mengenali bagaimana Banyumas. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun kepada Bapak Diwasikun dengan sampun ngaturaken sesora. Sederenge kula lajengaken kali pembukaan peresmian komunitas Babat Banyumas. Saya bertanya dulu, ada yang sudah pernah membaca Babat Banyumas sebelumnya yang berupa teks asli ingkang menika yang perlu terjemahkan? Ada? Belum ada? Kenapa belum ada? Belum punya bukunya. Inilah yang mengundang perhatian saya. Babat Banyumas itu katanya sampai dengan penelitian 2010 itu sudah terkumpul 101 naskah. 101 naskah itu ada 65 versi. Itu babat paling kaya di Indonesia. Tapi anehnya, satu pun tidak bisa kita temui di Banyumas. Baik di perpustakaan sekolah, di perpustakaan instansi, di perpustakaan daerah, di perpustakaan kampus, juga di toko-toko buku. Jadi saya merasa prihatin, ada idiom bahwa kalau kamu ingin membaca buku dan buku itu tidak kamu temukan, kamulah yang harus menuliskan. Maka ketika kamu ingin membaca terjemahan Babat Banyumas kok buku itu tidak ada, kamulah yang harus menerjemahkan. Akhirnya dengan kemampuan bahasa Banyumas saya yang terbatas, kemampuan tembang mocopat saya juga yang terbatas, saya beranikan diri, saya bukan orang yang pintar di antara teman-teman sekalian, tapi saya orang yang memulai menerjemahkan serat Babat Banyumas ini dari tembang mocopat, dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita sudah tidak perlu sulit lagi membaca tembang mocopat karena sudah ada terjemahnya. Karena apa? Karena kulit manggis saja sudah ada ekstraknya. Jadi serat Babat Banyumas ini sudah ada terjemahannya. Ini ditulis kemungkinan tahun 1824. Disimpan di dalam Pangeranan yang kemudian menjadi koleksi Pangeran Arya Ganda Subrata. Pangeran Arya Ganda Subrata adalah anaknya Mertagireja III. Jadi selama beratus-ratus tahun ini disimpan di sana, tidak ada yang menerjemahkan. Dan hari ini, tahun 2020 saya terjemahkan biar rakyat, masyarakat, warga Banyumas yang ingin mengetahui sejarahnya sudah bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Tepuk tangan Pindah Malih untuk berikutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada komunitas Babat Banyumas. Ini adalah ketuanya. Monggo Pak Agung Wicaksono. Di dalam. Kula nuwun. Mangga. Kula nuwun. Mangga. Salam budaya. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Dengan mengucapkan